Sahabat Excellent, mari kita lanjutkan perbincangan saya dengan Pak Udiana. Pak Udiana, kalau melihat CCTV kelihatannya kan biasa-biasa saja ya, hanya sekedar kamera-kamera saja yang di mana-mana kelihatannya sama. Tapi apakah ada yang perlu bisa Bapak bagikan spesifikasi khusus dari CCTV yang ada saat ini? Memang ada peralatan-peralatan CCTV yang benar-benar khusus, misalnya yang dipergunakan di militeri. Kalau kita melihat misalnya seorang sniper di malam hari yang gelap gulita, dia memang harus bisa melihat sekitarnya. Nah, biasanya kalau kita lihat kamera itu mempergunakan infrared merah. Tetapi ini memang ada perusahaan dari Amerika di mana dia itu membuat kamera khusus untuk sniper. Memang di situ ada mirip lampu seperti infrared, tetapi sama sekali tidak menyala. Jadi tidak kelihatan. Sebab kalau kelihatan juga percuma. Orangnya tahu kan. Itu satu. Kedua, itu ada satu kamera yang bentuknya mirip sekali seperti kartu kredit, setipis kartu kredit, di mana kalau seorang anti teror, misalnya apa itu Densus 88 itu ingin mendobrak sebuah ruangan, itu dia bisa menyisipkan kamera yang berbentuk seperti kredit card di bawah pintu. Setelah itu kita bisa melihat di dalam ruangan itu. Jadi begitu Densus 88 masuk ke dalam, dia udah tahu posisi. Lalu yang mungkin orang agak heran, ada juga kamera yang bisa menembus tembok, di mana kamera itu bisa melihat di dalam ruangan itu dari. Tapi itu artinya harus khusus digunakan untuk kepolisian dan militer ya. Jangan sampai saya musuhan sama tetangga, saya pasangin kamera ya. Lalu memang juga ada kamera di mana dalam keadaan total gelap sama sekali itu bisa melihat objek hingga 20-30 km. Atau ada kamera di mana luxnya itu 0, lalu nolnya itu banyak. Jadi cukup dengan cahaya 1 bintang di atas, tapi syaratnya harus ada bintang, Pak. Satu aja. Nah, itu sekitarnya akan terlihat jelas. Berarti cocok untuk pengawasan perbatasan. Memang itu untuk perbatasan atau untuk di pantai gitu. Nah, terus memang ada kamera-kamera khusus yang tadi saya katakan bisa melihat sampai 20-30 km, itu memang sangat khusus dengan zoom yang sangat besar dan sensor untuk menangkap objek. Itu memang hanya ada satu yang memang sangat bagus, itu dari Prancis sebenarnya. Nah, itu memang khusus, itu pun ya hanya untuk kalangan militer ya. Nah, bicara tentang produk-produk yang khusus seperti ini, apakah tenaga-tenaga ahli di Indonesia sudah sanggup untuk melakukan perawatan ataupun pemasangan? Ya, memang kalau di tempat kami sendiri itu memang kita diwajibkan untuk mengikuti pendidikan di Amerika sendiri, karena itu memang kamera-kamera dari Amerika. Memang kalau kita lihat di kota atau dimanapun di dalam ini kotanya, tidak bisa kita pungkiri seperti di peralatan komputer yang lain atau merek-merek yang lain, pasti tulisannya Made in China. Tetapi itu sama seperti mobil Mercedes di mana diproduksi di sana, tetapi semua dengan quality control dari Amerika. Ya. Nah, di sini memang kita bisa melihat sendiri bahwa kualitas itu tidak ditentukan oleh negara asalnya, tetapi ditentukan oleh pabriknya itu sendiri, di mana mereka memproduksi peralatannya itu dengan quality control yang bagus. Jadi dari segi teknologi
tenaga ahli di Indonesia sudah sanggup ya untuk menghadapi kalau misalnya ada problem atau ada masalah? Sebenarnya sudah, ya. Juga untuk peralatan-peralatan yang tadi saya sebutkan yang canggih itu sebenarnya sudah ada. Lalu apa yang Pak Hud bisa bagikan kepada sahabat Excellent yang misalkan tertarik untuk bergelut di bidang teknologi CCTV ini? Mungkin Bapak bisa berbagi. Bukan cari pesaing lah ya. Oh, bukan. Karena memang kita itu masih sangat banyak membutuhkan tenaga seperti itu. Yang mau, tapi syaratnya dia memang harus mendalami dan konsentrasi di bidang itu. Jadi kalau hanya sebagai penjual saja percuma. Tidak akan pernah bisa berhasil dan tidak akan pernah bisa memberikan layanan yang baik pada customer. Karena kalau kita bisa memberikan layanan baik itu yang memang dicari sekarang ini, Pak. Selain itu, Pak, ada pengalaman lain yang bisa dibagikan? Ya, sebenarnya dengan CCTV itu kesempatan untuk mendevelop sesuatu sistem itu masih sangat-sangat luas sekali. Karena masih sangat sedikit orang yang menggeluti untuk development, Pak. Tidak hanya menjual. Kalau hanya menjual banyak, tetapi yang mendevelop hampir tidak ada. Baik, sahabat Excellent, 30 menit sudah berlalu. Semoga pembicaraan antara saya dengan Pak Hudiana ini berhasil memberikan ide ataupun motivasi bagi sahabat Excellent semua. Saya Sutiono Gunadi dan saya Hudiana mengucapkan terima kasih. Seluruh kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada sahabat Excellent atas perhatiannya. Strive for Excellent.